Grup B Piala Presiden yang pastinya akan lebih seru juga nih guys di pertandingan kali ini setelah kemarin Persib Bandung dan Borneo FC. Sekarang kita beralih ke grup B. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raden History guys. Jika sebelumnya gue sudah bicara tentang grup A di Piala Presiden ini, dan sekarang gue berbicara tentang grup B. Bagaimana peluang mereka menjadi masuklah minimal ke semifinalnya. Karena kita tahu nih dihuni bahwa dengan tim-tim hebat juga di grup B. Tuan rumahnya Bali United, dan ada Persija, ada Madura, serta Arema FC yang juga berkandang di Bali United. Yuk kita simak saja, kita ulas pertandingannya seperti apa. Namun sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini. Pastikan ya di subscribe, karena gue akan ngebahas seputar sepak bola Indonesia dan tentunya timnas Indonesia guys. Oke, yang pertama adalah pertandingan antara Persija Jakarta, di mana Persija Jakarta ini merupakan tim ibu kota yang baru saja mengganti pelatihnya. Dan Madura United juga baru saja mengganti pelatihnya menjadi pelatih lokal. Ini adalah pertarungan dari pelatih lokal versus pelatih asing. Nampaknya siapa yang menang kita masih belum tahu guys pastinya. Namun Persija Jakarta merupakan tim yang notabene memang kuat ya di perjalanan ini. Namun di musim league terakhir ini kayaknya agak terseok-seok ya. Di 2023-2024 Persija mengalami kemunduran yang sebelumnya menjadi peringkat 2, sekarang malah peringkat 8 besar. Namun tidak boleh meremehkan Persija Jakarta ini guys, karena Persija Jakarta ya notabene memang musim ini juga masih diperhuni oleh pemain muka lama seperti ada Harib Sabandi, Syahriat Abimayu, dan tentu saja kaptennya Andri Tani. Dan ada tambahan satu aja pemain asingnya guys untuk Persija Jakarta. Jadi hanya memakai 6 pemain asing dan tidak ada perubahan pemain asing dari musim lalu selain satu ya. Dan kita beralih ke Madura United. Madura juga musim lalu sangatlah luar biasa ya. Bisa masuk ke final Championship Series bertanding melawan Persib Bandung. Namun Madura United tidaklah beruntung. Yang keluar jadi juaranya adalah Persib Bandung ya. Dan musim ini Madura United banyak banget nih namanya kehilangan pemain-pemainnya. Yang dimana Jaja sudah pindah ke Dewa United. Yang kita tahu Jaja merupakan motor serangan dari Madura United musim lalu. Lalu ada yang pindah juga Malik Rizaldi sama Rivera yang pindah ke Persebaya. Sepertinya kekuatan lini dari Madura ini sangat berkurang ya. Walaupun mungkin nanti akan ada beberapa pemain asing yang akan bertarung juga, dan mungkin saja lebih baik dari sebelumnya. Yang jelas partai ini sangat menarik guys. Karena kenapa? Partai ini mempertemukan dua pelatih baru yang benar-benar notabene memegang pelatih dari awal kepelatihan dari awal musim. Yang pasti pelatih juga akan memberikan strategi baru yang bukannya dari musim lalu. Jadi kalian tuh harus banget tonton ini pertandingan guys. Yang jelas prediksinya akan lebih sulit ditebak untuk pertandingan kali ini. Persija versus dengan Madura United. Yuk kita bahas yang selanjutnya. Yang bahas selanjutnya adalah tuan rumah, yaitu tentunya tuan rumah Bali United akan berhadapan dengan Arema FC yang juga bertandang di Stadion Iwayan Dipta di kandangnya Bali United karena masih dalam proses pengerjaan Stadion Kanjuruhan ya guys. Nah, kita bicara dengan Bali United. Bali United musim lalu itu memang juga agak terseok-seok juga walaupun berada di papan atas sebelumnya, dan akhirnya Bali United juga masuk ke Champions Series namun harus kalah ya. Dan mungkin penurunan ya dari sebelumnya menjadi juara namun turun ke 4 besar, tapi tidak apa-apa. Dan dia masih tim yang sangat-sangat besar di Indonesia. Musim ini juga lumayan ya, untuk bursa transfernya juga lumayan, dimana memang masih mempertahankan pelatih asingnya yaitu Stefano Kugura yang pernah menjadi juara di Bali United dan Persija Jakarta secara back to back ya guys. Bicara soal pemain yang dari rekrutan bukan rumor transfernya, tapi transfer yang sudah terjadi di Bali United. Ada Everton, mantan pemain PSM Makassar yang sudah pindah ke Bali United.
Dan ada juga mantan pemain PSM Makassar, Kenzo Nambu, yang bermain di Bali United sekarang. Dan ada pemain Jepang juga, yaitu Kishore Mauroka dari Rans yang saat ini terdegradasi ke Liga 2. Namun dua pemain Jepang ini akan menjadi motor serangan yang menurut gue lebih baik sih kemungkinan. Kita akan lihat saja nanti, karena Kenzo Nambu di PSM Makassar gacor, Maroka juga gacor ya di Rans, walaupun timnya 3 degradasi. Jadi gue yakin Bali United walaupun mengambil dua pemain jatahnya dari Asia nggak jadi masalah ya, karena pemain ini juga luar biasa penampilannya semusim kemarin. Dan tentunya kalau untuk tambahan pemain asing mungkin tidak ada beberapa ya, masih mempertahankan pemain asing ya. Nah, kita beralih ke tim lawannya nih guys, tim Arema. Ya, kita tahu Arema musim lalu sangatlah, mungkin bisa dikatakan sangat-sangat luar biasa beruntungnya ya, masih bisa bertahan di Liga 1. Karena kenapa guys? Dari awal musim sampai hampir akhir musim di partai ke-34, itu persaingan di zona degradasi bersama Persikabo, Bayangkara, dan Rans itu sangatlah luar biasa sulit ya guys. Dimana Arema juga masih terseok dari sampai akhir. Namun ya, Widodo Cahyono Putra yang sekarang membela Madura United sebagai pelatih berhasil mengangkat performa tim ini menjadi keluar dari zona degradasi ya. Karena ada pelatihan dari sebelumnya, ada pelatih dari luar, terus diambil alih oleh Widodo. Nah, nampaknya berhasil banget ya untuk Arema. Dan selamat tentunya, pasti masih bertahan di Liga 1 musim ini guys. Ya, rekrutannya juga anyar ya. Sudah yang gue tahu tuh udah ada 3 pemain yang direkrut. Namun gue tidak bisa tahu pemain-pemainnya siapa aja. Nanti mungkin di pertandingan kita akan bahasnya lagi di next videonya. Dan ya, ini juga suatu yang harus diperhitungkan Arema matang-matang lah ya, supaya tidak bisa tidak mengulang kejadian seperti musim lalu di partai Liga 1 BRI. Karena mungkin ajang ini juga untuk Arema adalah ajang namanya mencoba pemain-pemain yang asing baru ini, semoga saja langsung berdampak impact dan cepat beradaptasi dengan tim. Karena nantinya ini akan berpengaruh dengan performa dia di Liga 1 pastinya. Karena kita tahu jika Arema ini di Piala Presiden adalah juara bertahan juga guys. Dia sudah 3 kali nih ya memegang gelar di Piala Presiden. Tim yang menurut gue banyak banget ya untuk di Piala Presiden ini gelarnya. Jadi gue rasa ini juga tidak akan mudah untuk Bali United mengalahkan Arema yang notabene mungkin tidak diunggulkan di pertandingan kali ini. Mungkin Bali United yang akan diunggulkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tim ini akan bangkit di Liga 1 guys, dengan pelatih baru juga ya. Jadi Arema ini benar-benar tahun ini benar-benar merancang yang baru, skema baru bagaimana untuk bisa lebih baik lagi di musim ini guys. Nah, mungkin itu saja yang gue bahas, dan pertandingan pasti ini juga akan seru ya untuk Bali dan Arema. Karena kita tahu mereka sama-sama bertandang di Stadion Iwayan Dipta, walaupun itu sebenarnya kandang Bali United. Oke, sampai di sini video gue pembahasan untuk Piala Presiden di grup B. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-temannya. Dan mungkin sampai di sini, sampai jumpa di video gue selanjutnya.